Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Juan Nabila, mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Garut dengan NPM 24061222015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis rubrik penilaian keterampilan menyimak di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Perlu saya sampaikan bahwa dalam tugas ini saya hanya menganalisis hasil menyimak dari 3 orang siswa kelas 2 MI sebagai responden contoh, bukan keseluruhan siswa di kelas. Hal ini bertujuan agar analisis lebih fokus dan mendalam sesuai kebutuhan penugasan. Sebelum masuk ke tahap analisis rubrik penilaian, terlebih dahulu saya akan menayangkan video kegiatan siswa kelas 2 MI dalam melakukan aktivitas menyimak cerita, kemudian mereka mengerjakan soal atau lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah disediakan. Riko dan pohon mangga. Siap-siap. Riko suka bermain di halaman rumah. Di sana ada pohon mangga milik keluarganya. Sore itu, Riko melihat banyak mangga yang sudah matang di pohonnya. Wah, mangganya banyak sekali, kata Riko dengan senang. Ia memetik beberapa mangga, lalu mencucinya. Tidak lama, teman-temannya datang bermain. Hai Riko, lagi apa? Tanya Benny. Nah, selanjutnya, aku memetik mangga. Yuk makan bersama, jawab Riko. Teman-temannya ikut makan bersama Riko. Mereka senang karena mangganya terasa sangat manis. Terima kasih Riko, mangga ini enak sekali, kata Benny. Riko ikut senang karena sudah berbagi. Ibu Riko datang dan melihat anak-anak sedang makan mangga. Ibu senang kamu berbagi, Riko, kata Ibu Riko. Nah, Riko merasa bangga. Ia belajar kalau berbagi itu membuat hatinya senang. Baik, setelah melihat bersama bagaimana kegiatan menyimak dan pengisian LKPD yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut, sekarang saya akan menjelaskan analisis hasil penilaian keterampilan menyimak berdasarkan rubrik yang telah saya susun. Analisis ini dilakukan berdasarkan 5 indikator penilaian. Yang pertama, indikator menyebutkan tokoh dalam cerita. Yang kedua, indikator menyebutkan latar cerita. Yang ketiga, indikator memahami isi cerita dalam hubungan sebab akibat. Yang keempat, indikator menjelaskan alur cerita secara runtut. Yang kelima, indikator menyimpulkan pesan moral dari cerita. Baik, di sini ada hasil penilaian dari responden pertama. Responden pertama menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada indikator pertama, responden pertama memperoleh skor 3 karena mampu menyebutkan semua tokoh dalam cerita dengan benar. Pada indikator kedua, responden mendapat skor 3 karena menjelaskan waktu dan tempat secara lengkap.
Pada indikator ketiga, responden menjawabnya jelas dan tepat dengan skor 3. Selanjutnya, pada indikator keempat, responden menuliskan rangkaian peristiwa dari awal, tengah, hingga akhir secara runtut, yang mana menghasilkan skor 3. Terakhir, pada indikator 5, responden menjawabnya juga tepat dan sesuai, yang mana memperoleh skor 3. Dengan capaian ini, responden pertama mendapatkan nilai akhir 100, dan termasuk ke dalam kategori sangat baik dalam keterampilan menyimak. Baik, selanjutnya ada hasil dari responden kedua, yang mana responden kedua juga menunjukkan kemampuan menyimak yang sangat baik. Pada indikator pertama, responden kedua mendapatkan skor 3, karena telah menyebutkan semua tokoh dengan benar. Pada indikator kedua, jawaban responden sudah tepat, lengkap, mencakup waktu dan tempat, sehingga memperoleh skor 3. Pada indikator ketiga, jawaban responden tepat dan memperoleh skor 3. Pada indikator keempat, responden hanya menyebutkan bagian tengah dan akhir, tetapi tidak menuliskan bagian awalnya, sehingga mendapatkan skor 2. Dan pada indikator kelima, jawaban responden sudah jelas dan memperoleh skor 3. Dengan demikian, responden kedua ini mendapatkan nilai akhir 93, tergolong sangat baik, meskipun masih perlu perbaikan dalam menuliskan alur cerita sehingga lebih lengkap. Selanjutnya yang terakhir ada responden ketiga, yang mana responden ketiga ini menunjukkan kemampuan menyimak yang tergolong baik, tetapi masih memerlukan bimbingan. Pada indikator pertama, responden ketiga ini memperoleh skor 2, karena hanya menyebutkan sebagian tokoh. Dan pada indikator kedua, jawaban responden kurang lengkap, karena hanya menuliskan tempat tanpa menyebutkan waktu, sehingga memperoleh skor 2. Pada indikator ketiga, jawaban responden kurang jelas dan tidak lengkap, sehingga memperoleh skor 2. Pada indikator keempat, responden hanya menuliskan satu kalimat tanpa rinci urutan peristiwa, sehingga memperoleh skor 1. Pada indikator kelima, jawaban responden sudah tepat, sehingga memperoleh skor 3. Dengan demikian, responden ketiga ini mendapatkan nilai akhir 67, dikategorikan baik, tetapi masih memerlukan pendampingan, terutama dalam menjelaskan hubungan sebab akibat dan alur cerita agar lebih runtut. Berdasarkan hasil analisis terhadap 3 responden contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka sudah menunjukkan perkembangan keterampilan menyimak yang baik. Kebanyakan mampu menyebutkan tokoh, latar, hubungan sebab akibat, alur, serta pesan moral dalam cerita yang mereka dengarkan. Meskipun beberapa masih memerlukan pendampingan agar dapat menuliskan kembali rangkaian peristiwa secara lebih lengkap. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa kesimpulan ini hanya diambil dari 3 siswa sebagai contoh dalam tugas ini, bukan mewakili keseluruhan kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Hasil penilaian ini dapat menjadi gambaran awal bagi guru untuk menyusun kegiatan pembelajaran menyimak lanjutan, agar kemampuan siswa semakin terasa sesuai capaian kurikulum. Demikian pemaparan saya mengenai analisis rubrik penilaian keterampilan menyimak di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Nugraha MPD selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan memberikan arahan selama proses pembelajaran berlangsung. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.